Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengolah data dengan menggunakan program SPSS. Kita akan belajar menginput data ke dalam SPSS terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita harus siapkan dulu program SPSS-nya dan data yang akan diinput. Nah, ini saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Oke. Masuk ke dalam program SPSS, kita akan melihat tampilan awal seperti ini. Yang akan kita lihat adalah data view dan variable view. Sebelum masuk ke data view, kita harus mengisikan atau menginput terlebih dahulu variable view-nya. Di dalam data ini, kita menemukan 3 variabel, yakni nomor, kelompok, dan hasil belajar. Di sini, di kolom name, kita tulis nomor, hasil, sini, kelompok. Nah, seperti ini. Di kolom tipe, kita akan menemukan beberapa variabel tipenya. Nah, ini ada banyak sekali. Tapi di dalam variabel nomor dan hasil, saya menggunakan tipe numerik. Karena apa? Di dalam variabel nomor dan hasil hanya menunjukkan angka, tidak ada kalimat. Sedangkan di kelompok, saya akan menggunakan variabel tipenya yang string. Kenapa string? Karena string akan menunjukkan data yang berupa kalimat atau kata. Jadi, kalau numerik hanya untuk angka dan string hanya untuk kalimat atau kata. Nah, lalu kita masuk di desimal, di kolom desimal. Di kolom desimal ini, kalian akan menggunakan berapa angka di setelah koma. Dalam data tersebut, kita menggunakan 1 angka di belakang koma. Jadi, kita tulis seperti ini. Untuk nomor, kita tulis 0. 0. Dan di hasil, kita tuliskan 1. Karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Lalu kita beralih ke label. Label kita tulis sama dengan kolom name. Kita tulis sama ya. Nomor. Sini hasil belajar. Dan di sini kelompok. Nah, seperti ini. Apa bedanya kolom label dan kolom name? Kalau di kolom name, kita tidak boleh menggunakan spasi. Kalau di kolom label, kita dapat menggunakan spasi. Sebanyak apapun spasinya, kita boleh digunakan di kolom label. Tidak untuk kolom name tidak boleh menggunakan spasi. Nah, seperti ini. Lalu kita beralih ke measure. Nah, di dalam measure, kita akan menemukan scale, ordinal, dan nominal. Maksudnya apa? Di dalam variabel nomor dan hasil, saya akan menggunakan scale. Karena scale ini hanya menunjukkan data yang berupa angka. Dan nominal akan menunjukkan hasil yang berupa kalimat atau kata.
Di sini sudah tertulis, di awal sudah tertulis string, jadi otomatis di measure-nya akan tertera nominal. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, kita beralih ke data view. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita isi. Kita lihat lagi di dalam data kita menemukan hanya ada 11 responden. Nah, 11 responden bukan? Nah, kita isi 1 hingga 11 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, seperti ini. Karena ada 11 responden. Untuk hasil, saya tadi sudah menuliskan di kolom lain, jadi tinggal mengcopy saja. Nah, kita copy. Nah, terus kita kopikan di sini. Paste, tinggal di paste saja. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di kolom kelompok kita akan tulis yang berbeda. Di dalam data kita menemukan ada kelompok A dan kelompok B. Kita tidak boleh menuliskan, oh ini di variabel nomor 1 kita tuliskan kelompok A, ini kelompok B. Tidak boleh, harus kita coding terlebih dahulu. Bagaimana cara mengcoding? Ya, kita masuk ke variabel view. Nah, di values dalam variabel kelompok. Nah, ini. Nah, di sini kita masuk di sini. Lalu kita coding ya. Untuk angka 1 nanti akan menunjukkan kelompok A. Nah, seperti ini, kelompok A. Terus kita klik add. Lalu untuk kelompok B kita tulis di value-nya 2 dan labelnya kelompok B. Kita add lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika menunjukkan 1, jika tertera angka 1, maka tertera juga kelompok A. Jika 2, maka kelompok B. Setelah seperti ini, kita tekan OK. Nah, kan seperti ini. Kita kembali lagi ke data view. Untuk responden nomor 1 sampai nomor 6 adalah kelompok A. Dan sedangkan mulai responden nomor 7 hingga 11 adalah kelompok B. Mari kita isi. Tadi kelompok A menunjukkan angka 1. Kita tulis angka 1. Enter. 1. Nah, seperti ini. 1. Nah, 1. 1. Nah, 1. Untuk responden nomor 7 kita tulis 2. Nah, akan muncul sendiri mana yang kelompok B dan mana yang kelompok A. Nah, seperti ini. Sudah kita lihat 1, ini sudah 1. Ini menunjukkan kelompok A dan 2 menunjukkan kelompok B. Nah, ini kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Itulah cara-cara menginput data ke dalam program SPSS.
Nah, setelah kita berhasil menginput data, mari kita coba menguji data tersebut dengan statistik deskriptif. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu data yang sudah kita input tadi. Nah, sebelum itu, apakah fungsi dari statistik deskriptif ini? Statistik deskriptif berguna untuk mendeskripsikan data kita, misalnya nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai tengahnya. Lalu bagaimana caranya? Di data view, kita sudah menginput data yang tadi. Terus kita klik analyze, descriptive statistik, kemudian klik yang deskriptif. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan melihat statistik deskriptif dari kolom hasil atau variabel hasil. Kemudian kita klik hasil atau variabel hasil belajar. Kemudian kita klik yang tombol arah panah ini. Nah, sebelum kita mengklik OK, kita lihat terlebih dahulu optionnya. Nah, di sini tertera main stat deviation, minimum, nilai maksimum. Nah, seperti ini. Lalu continue. Nah, sudah. Kita klik OK. Dan akan keluar outputnya seperti ini. Dari output ini kita dapat melihat bahwa dari data tersebut nilai minimum jatuh pada angka 68,8, nilai maksimumnya jatuh pada angka 93 dan 93,4, dan nilai tengahnya adalah 82,100 dan 2,100. Nah, seperti itu. 68,8 dimiliki oleh responden nomor 6. Dan nilai maksimumnya diduduki oleh responden nomor 10. Jadi, yang paling tinggi nilai maksimum diperoleh oleh kelompok B, yakni responden nomor 10. Sedangkan nilai minimumnya diperoleh oleh kelompok A pada responden nomor 6. Nah, seperti itu. Itulah cara menggunakan statistik deskriptif. Nah, setelah kita menguji data dengan statistik deskriptif, kita lanjut untuk menguji data dengan compare means. Sebelumnya, compare means ada 3, yakni one sample t-test, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Dalam pengujian kali ini saya menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. Nah, sebelum menguji dengan independent sample t-test dan paired sample t-test, kita harus menguji uji normalitas terlebih dahulu data tersebut. Sebelumnya, uji normalitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.
Sebab dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa uji independent sample t-test dan paired sample t-test harus memenuhi uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika tidak berdistribusi normal, maka yang harus digunakan adalah uji non-parametrik. Nah, lalu bagaimana kita uji normalitas? Nah, sudah kita buka SPSS-nya, program SPSS-nya. Lalu saya mempunyai data seperti ini. Nah, sini variable view saya tulis hasil sebelum belajar. Dan di sini saya tulis hasil sesudah belajar. Nah, seperti ini. Nah, numeriknya, type-nya biarkan saja seperti ini. Desimalnya juga seperti ini. Labelnya kita tulis sama hasil sebelum belajar. Tapi ini menggunakan spasi. Lalu di sini juga sama hasil sesudah belajar. Nah, values-nya kita tidak akan isi. Lalu measure-nya kita pilih scale, dan di hasil sesudah belajar juga kita pilih scale. Nah, seperti ini. Kita lihat data view. Nah, setelah itu kita input datanya. Nah, data yang ini saya akan input. Tinggal di copy, lalu di paste di sini. Seperti itu. Yang hasil sesudah belajar kita juga akan copy dari sini. Kita copy, lalu kita paste juga. Paste. Lalu, sudah seperti ini. Kita klik analyze, descriptive statistik, dan kita pilih explore. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan melihat independent list, factor list, dan label caches. Di independent list kita isi hasil sebelum belajar. Nah, hasil sebelum belajar. Dan hasil sesudah belajar juga kita masukkan ke independent list. Kemudian setelah independent list sudah terisi, kita klik plots. Kemudian, nah, box plotnya, deskriptifnya seperti ini. Dan kita klik normality plots with text. Kita centang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Lalu kita klik continue. Untuk display, kita pilih bold. Lalu pilih OK. Akan keluar outputnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ya. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat data kita di test of normality. Hasil sebelum belajar signifikansinya adalah 0,145. Jadi, lebih besar dari 0,05. Dan hasil sesudah belajar,
kita juga lihat nilai signifikansinya yaitu 0,05 lebih besar dari 0,05. Jadi pengambilan keputusannya kita bisa lihat data tersebut berdistribusi normal karena nilai signifikansinya sama-sama lebih besar dari 0,05. Nah, seperti itu cara menguji data, cara uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Nah, setelah kita uji normalitas data, kita masuk ke dalam independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, syarat mutlaknya yaitu data yang digunakan harus data yang berdistribusi normal. Pertama-tama mari kita buka program SPSS-nya. Lalu saya di sini juga menyiapkan datanya, data yang seperti di uji normalitas tadi. Lalu untuk independent sample t-test, nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar harus kita gabungkan menjadi satu. Dan nantinya kita coding antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Bagaimana caranya? Mari kita tulis di sini. Di variabel view, kita tulis hasil sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti ini. Dan di sini kita tulis kode sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti ini. Lalu di type, di hasil sebelum dan sesudah kita tulis numerik, karena berupa angka. Di kode sebelum dan sesudah belajar, kita tulis string, karena berupa kalimat atau kata. Lalu, di sini saya tulis sama seperti name, tetapi menggunakan spasi. Hasil sebelum dan sesudah belajar. Di sini kita tulis kode sebelum dan sesudah belajar. Nah, seperti ini. Lalu di values, di variabel kode sebelum dan sesudah belajar, kita tulis seperti ini. Kan muncul value labels, nah, seperti ini. Kita coding angka 1 dan labelnya kita tulis sebelum belajar. Nah, lalu kita add di value nomor 2 atau coding angka nomor 2 kita tulis sudah belajar. Seperti ini. Kita add lagi, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Untuk measure-nya di variabel hasil sebelum dan sesudah belajar kita tulis scale karena berupa angka. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, seperti ini. Nah, data view-nya seperti ini. Lalu kita copy atau input data di sini. Kita input nilai sebelum belajar. Tinggal kita copy, lalu kita paste di sini. Paste di sini. Nah,
Setelah itu ini kan name-nya atau variabelnya itu hasil sebelum dan sesudah. Nah, ini hasil sebelum. Kita juga masukkan atau kita inputkan hasil sesudah belajar juga. Sama, kita akan copy terlebih dahulu. Nah, kita copy data ini. Lalu kita paste di sini. Di sini. Nah, sini. Paste. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, kode sebelum belajar. Tadi kita sudah mengcoding antara satu untuk sebelum belajar dan 2 untuk sesudah belajar. Kita lihat data. Responden. Jumlah respondennya ada 14. Nah, di sini ini hasil sebelum belajar dan ini hasil sesudah belajar. Jadi, kita tulis di sini input datanya. Angka 1 untuk nomor responden 1 sampai 14 di sini itu ini adalah hasil sebelum belajar. Nanti kita tulis 1 sampai 14. Nah, sampai 14 dan di nomor 15 ke bawah kita tulis 2 karena ini merupakan hasil sesudah belajar. Kita tulis 2. Nah, kita tulis 2. Kita lihat seperti ini. Nah, di nomor 1 sampai 14 merupakan data sebelum belajar. Di 15 ke bawah adalah data data hasil atau hasil nilai hasil sesudah belajar. Lalu kita setelah menginput data kita uji dengan uji sampel t-test. Uji independent sample t-test. Dengan cara mengklik analyze, kita klik compartments, kemudian klik independent sample t-test. Nah, kita akan menemui seperti ini. Di sini ada test variable dan group variable. Hasil sebelum dan sesudah belajar kita masukkan ke test variable. Sedangkan kode sebelum dan sesudah belajar kita masukkan ke grouping variable. Sebelum itu kita klik define groups. Nah, grup 1 kita tulis 1 dan grup 2 untuk 2. Continue, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Ini untuk grup statistiknya, kita bisa melihat mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, standar error mean-nya berapa. Nah, tapi kita tidak melihat itu, kita melihat output yang di sini, di independent sample t-test-nya. Nah, lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Gini. Kita lihat di equal variances assumed di bagian seek to tilde. Jika nilai seek to tilde-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang diuji tadi. Dan jika nilai seek to tilde-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara dua data yang diuji tadi. Nah, kita lihat output kita. Nah, di sini kita dapat melihat seek to tilde-nya berjumlah yaitu sejumlah 0,000. Artinya apa?
Jadi, dua sampel yang kita uji tadi merupakan atau terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan di antara hasil sebelum dan hasil sesudah belajar. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini cara menguji data dengan independent sample t-test. Nah, seperti yang saya katakan di awal, dalam video ini kita akan juga menguji data dengan uji Pirate Sample t-test. Nah, apa sebenarnya Pirate Sample t-test itu? Pirate Sample t-test adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, uji Pirate Sample t-test ini mempunyai syarat khusus atau syarat mutlak yang harus dipenuhi, yakni data yang digunakan adalah berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah mempunyai data seperti ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang, yaitu Pirate Sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang berpasangan ini maksudnya dua sampel yang sama tetapi mempunyai dua data. Mari kita lihat di sini. Misalkan ini, nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Pastinya sudah mempunyai satu data, yakni hasil belajar. Nah, seperti itu kan? Hasil belajar, dan ini sampel pertama nilai sebelum belajar dan sampel kedua adalah nilai sesudah belajar. Mari kita uji Pirate Sample t-test-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Kita tulis nilai sebelum belajar. Di sini juga nilai sesudah belajar. Nah, seperti ini. Untuk type-nya kita pilih numerik karena berupa angka. Desimalnya kita beri 2, dan ini kita tulis nilai sebelum belajar. Ini nilai sesudah belajar. Nah, seperti ini. Values-nya biarkan kosong saja. Untuk measure-nya kita buat scale. Ini juga scale. Dan kita lihat di data view. Nah, seperti ini. Kemudian kita input data dari data ini. Kita input data sebelum belajar. Ctrl C. Kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian data sesudah belajar. Kita Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V. Di sini.
Nah, seperti ini. Kemudian kita uji pirate sample t-test-nya. Untuk uji pirate sample t-test, pertama-tama kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian pirate sample t-test. Kita klik. Nah, seperti ini. Di pirate variables, kita klik nilai sebelum belajar. Kita masukkan di sini. Nah, jadi di variabel 1, nilai sebelum belajar. Dan nilai sesudah belajar, kita masukkan juga di sini. Masuk di variabel 2. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Setelah kita menguji data dengan pirate sample t-test, akan muncul output seperti ini. Ada 3 output, yaitu pirate sample t-test statistik, pirate sample correlation, dan pirate sample t-test. Nah, kita beralih ke pirate sample statistik terlebih dahulu. Nah, di sini diperlihatkan statistik deskriptif seperti mean atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari nilai sebelum belajar yaitu 70,7857. Dan di sini sesudah belajar nilai tengahnya 82,0714. N yaitu jumlah respondennya, ada 14 orang. Di sini juga ada standar deviation dan standar error mean. Beralih ke output kedua, yaitu pirate sample correlation. Pirate sample correlation ini merupakan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data. Dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Jika lebih signifikannya berjumlah lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan antara nilai sebelum belajar dan sesudah belajar. Mari kita lihat di sini. Di data tersebut, nilai signifikasinya yaitu 0,000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar memiliki hubungan karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05, maaf. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar memiliki hubungan. Nah, beralih ke output ketiga, yaitu pirate sample t-test. Nah, ini output yang sangat penting dalam pengujian kali ini. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya begitu. Kita lihat seek to tilet. Nah, di sini seek to tiletnya. Jika nilai seek to tiletnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Sebaliknya, jika nilai seek to tiletnya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Kita lihat
dalam data tersebut nilai sick to toiletnya adalah 0,000. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan nyata antara nilai sebelum belajar dan nilai sesudah belajar. Karena nilai sick to toiletnya lebih kecil dari 0,05. Nah, seperti itu cara melakukan uji Pirate Sample T-Test. Nah, seperti yang saya katakan di awal, dalam video ini kita akan belajar mengenai uji korelasi person. Uji korelasi person bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Tak hanya itu, dalam uji korelasi person ini kita dapat mengetahui tingkat hubungan atau tingkat keeratan antara variabel X dan variabel Y. Entah itu berkategori erat, sedang, ataupun sempurna. Jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data seperti ini. Pada intinya, uji korelasi person ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keeratan antara variabel X dan prestasi. Mari kita melakukan uji korelasi person. Nah, di sini saya sudah siapkan program SPSS-nya. Nah, di kolom name kita tulis X1. Kemudian tulis X2. Lalu Y. Nah, seperti ini. Nah, type-nya kita buat numerik, desimalnya kita buat 2. Nah, di label kita tulis X1 untuk minat. X1 itu untuk motivasi. Kita tulis motivasi. Dan ini X2 untuk minat. Dan Y kita tulis prestasi. Nah, seperti ini. Kemudian measure-nya kita tulis scale, semuanya scale. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik data view. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, kita input data yang saya siapkan tadi. Kita langsung copy saja ya, untuk menyingkat waktu. Nah, seperti ini kita copy. Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Sama seperti ini ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara melakukan uji korelasi personnya? Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian klik Bivariate. Nah, klik seperti ini. Kemudian kita akan menemui kolom variables. Nah, motivasi atau variabel X1 kita masukkan di variables.
Terus minat, variabel X2 kita juga masukkan di variables. Dan prestasi atau variabel Y kita masukkan di variables juga. Jadi variabel X1, X2, dan Y sama-sama masuk dalam variables. Kemudian correlation koefisiennya kita klik person. Kita centang personnya ini. Kemudian test of significant kita klik to toilet. Yes. Jangan lupa flag signifikan korelasinya kita juga centang. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini, kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Nah, setelah nilai output atau outputnya kita dapatkan, kita beralih atau kita melihat terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi person ini, yakni jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Sebenarnya ada 3 cara untuk mengambil keputusan dalam uji korelasi person ini, yakni 1. Berdasarkan nilai signifikansi atau sig to toiletnya. 2. Berdasarkan nilai hitung R atau person korelasinya. 3. Berdasarkan tanda di SPSS-nya. Nah, dalam output kita melihat, di variabel motivasi X1 dan variabel prestasi. Nah, di sini nilai yang saya lingkar ini. Nilai sig to toiletnya sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara variabel motivasi dan variabel prestasi yang secara signifikan karena nilai sig to toiletnya sebesar 0,000 dan itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dipastikan variabel motivasi dan variabel prestasi memiliki korelasi yang signifikan. Nah, setelah itu pada variabel minat dan variabel prestasi kita juga dapat melihat nilai sig to toiletnya sebesar 0,000. Jadi kesimpulannya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi antara variabel minat dan variabel prestasi secara signifikan karena nilai sig to toiletnya lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan berdasarkan nilai hitung R atau person correlation? Saya sudah menyiapkan tabel R. Nah, ini yang disebut tabel R. Nah, yang terpenting dalam membaca output berdasarkan person korelasinya adalah kita harus melihat nilai N. Nah, nilai N adalah banyaknya responden. Nilai N-nya 15. Kita lihat dalam tabel bahwa 15 ditaruh signifikan yang 5%. 15 adalah nilainya sebesar 0,514. Nah, 15 menunjukkan 0,514. Kemudian ini dari output tersebut, nah di sini antara variabel motivasi dan variabel prestasi di person correlation-nya adalah
sebesar 0,843. Artinya, lebih besar dari 0,514. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dan variabel prestasi. Karena nilai persen korelasinya lebih besar dari 0,514. Nah, di variabel minat dan variabel prestasi kita juga dapat melihat bahwa nilai persen korelasinya yaitu 0,834. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,514. Jadi, disimpulkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara variabel minat dan variabel prestasi karena nilai persen korelasinya lebih besar dari 0,514. Nah, itu. Lalu, bagaimana cara mencari derajat hubungan keerapan suatu data? Nah, di sini saya sudah mempunyai pedoman derajat hubungan. Kita melihat output terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat nilai sebesar 0,843. Jika merujuk kepada pedoman derajat hubungan, 0,843 berada di nilai persen korelasi di sini. 0,81 sampai 0,1,0. Ini. Jadi, sama dengan korelasi yang sempurna. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara motivasi X1 dan minat X2 dengan variabel prestasi atau Y prestasi sangat berhubungan atau berhubungan secara signifikan dengan derajat korelasi yang sempurna. Nah, seperti itu cara pengambilan keputusannya. Jika melihat kalau mengambil keputusan berdasarkan tanda bintang di SPSS, maka dalam output kita dapat melihat nilai persen korelasinya antar masing-masing variabel terdapat 2 tanda bintang. Nah, di sini ada 2 tanda bintang. Di sini 2 bintang, ini 2 bintang, 2 bintang, dan 2 bintang, 2 bintang. Maka berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Nah, seperti itu cara pengambilan keputusan dalam uji korelasi person. Nah, setelah kita uji data dengan uji korelasi person, kita beralih ke uji korelasi Ring-Sperman. Uji korelasi Ring-Sperman ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Jadi, data yang diinput tidak memerlukan asumsi normalitas atau linearitas. Uji korelasi Ring-Sperman ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dalam uji korelasi Ring-Sperman ini, arah hubungan antar variabel dapat bersifat positif atau negatif. Dan data penelitiannya berbentuk peringkat sehingga disebut korelasi Ring-Sperman. Data yang digunakan harus berskala ordinal. Dalam uji korelasi Ring-Sperman ini, tidak ada istilah variabel bebas atau variabel X maupun variabel tingkat atau variabel Y. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya sudah menyiapkan
data seperti ini. Nah, seperti ini. Saya sudah siapkan datanya. Kemudian di sini saya juga menyiapkan tampilan awal dari SPSS-nya. Data ini saya akan ubah dalam variabel X dan ini variabel Y. Bagaimana cara mengubahnya? Kita rubah terlebih dahulu ya. Maaf, ini sebentar, ini ada apa? Oh ya, terima kasih. Nah, nih. Sebelum kita ke data view, kita masuk ke variabel view. Di name saya tuliskan X, dan di selanjutnya saya tuliskan Y. Nah, seperti ini. Untuk labelnya saya tulis motivasi. Dan setelahnya kita tulis prestasi. Nah, seperti ini. Nah, saya biarkan default seperti ini ya. Hanya mengganti name dan labelnya. Kemudian kita masuk di data view. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita input datanya. Nah, di sini kita input. Kita hanya mengklik copy agar tidak terlalu lama. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Kita paste. Nah, akan muncul data seperti ini. Lalu, tahapan untuk menganalisis uji korelasi Ring-Spearman, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, terus kita klik Bivariate. Nah, variabel motivasi atau variabel X kita masukkan di variables. Kemudian variabel prestasi atau variabel Y kita masukkan juga di variables. Nah, correlation koefisiennya kita tidak mencentang person, tetapi kita mencentang Spearman. Karena dalam uji kali ini saya akan uji korelasi rank Spearman-nya. Untuk test of significance, kita klik to tilde. Dan jangan lupa flag significant correlation-nya kita centang. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan output seperti ini, kita membuat rumusan masalah terlebih dahulu. Rumusan masalah yang saya gunakan yaitu apakah terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Kemudian kita menggunakan hipotesis atau hipotesis. Nah, di sini saya menggunakan dua hipotesis. Yang pertama HO, artinya tidak ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Kedua HA, artinya ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Lalu, dasar pengambilan keputusan di sini dalam korelasi rank Spearman ini, dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada hubungan atau tidak berkolerasi. Nah, dalam membaca output kita harus memaknai hasil output, yaitu memaknai atau menafsirkan analisis korelasi. Ada 3 cara atau 3 tahap, yaitu melihat signifikansi hubungan, melihat kekuatan hubungan, dan melihat arah hubungan. Pertama, kita melihat signifikansi hubungan.
melihat signifikansi hubungan antara motivasi dan prestasi, berdasarkan output kita dapat melihat nilai sigma-nya sebesar 0,002. Jika nilai signifikansinya 0,002, maka lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Ini sigma-nya sebesar 0,002, artinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian melihat kekuatan hubungannya. Melihat kekuatan hubungan dari output di SPSS Melihat kekuatan hubungannya dari output, kita bisa melihat di correlation koefisiennya sebesar 0,742. Jika merujuk pada pedoman hubungan keeratan di sini. Nah, saya sudah tuliskan pedomannya. Jadi dapat disimpulkan 0,742 berada di sini. Nah, di antara pedoman ini. Hubungan keeratan yang ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dan variabel prestasi sebesar 0,742, yang artinya korelasinya kuat. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu melihat arah hubungan. Dari output kita dapat melihat bahwa angka koefisien korelasinya sebesar 0,742, yaitu angkanya bernilai positif. Bernilai positif, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungannya searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jika motivasi ditingkatkan, maka prestasi juga akan meningkat. Nah, pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan di sini, saya menyimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Karena apa? Tadi di hipotesis kita sudah menjelaskan HO berarti tidak ada hubungan antara motivasi dan prestasi, sedangkan HA artinya ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah, dalam output tersebut, hubungan antara motivasi dan prestasi memiliki hubungan. Jadi, terdapat hubungan signifikan yang kuat antara motivasi dan prestasi. Nah, seperti itu cara membaca output dalam uji korelasi Ring-Spearman. Nah, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan mengklik video ini.